Tapi coba Mas jawab, kata dia, kalau kami aliran sesat, kenapa kami semakin banyak? Kenapa kami semakin menyebar di seluruh dunia? Kenapa sambutan umat begitu baik kepada kamu? Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah sadakumullah. Sekitar tahun 2000 di kota Metro ini ya, pernah diadakan pameran buku ya di Gedung Serbaguna STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sekarang namanya UIN. Alhamdulillah, toko ayah saya itu bisa dapat tempat ya, walaupun kecil, ukurannya kira-kira ya 4 kali 3 meter lah. Nah, ketika toko kami ini lagi agak sepi ya, saya jalan-jalan keliling gedung itu yang sangat besar itu ya. Jadi ketika itu banyak sekali toko-toko buku ya, buat stand juga. Ada beberapa penerbit kecil juga buat stand. Nah, ketika saya keliling itu ada stand yang sangat besar ya, mungkin 5, 6 atau 8 kali lebih lebar dari stand punya saya ya. Stand ini milik kelompok Ahmadiyah. Ya, kelompok Ahmadiyah ini kelompok yang sudah dicap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Munculnya dari India. Pendiri namanya Mirza Ghulam Ahmad, mengaku sebagai nabi. Saya jalan-jalan lihat standnya ini ya, karena sangat besar. Kemudian ada TV kabelnya yang berpusat dari Inggris. Saya lihat bukunya ya, yaitu At-Tazkirah yang diklaim sebagai kitab sucinya. Ketika itulah saya dipepet seorang pemuda lah, dia sudah lebih tua dikit dari saya. Dia mengatakan, pasti Mas menganggap kami aliran sesat. Dalam pikiran dia, saya menganggap dia aliran sesat. Saya langsung bilang, kok tahu? Ya karena penampilan kayak Mas ini pasti menganggap kami sesat. Jenggotan, celana cingkrang, kata dia. Tapi coba Mas jawab, kata dia, kalau kami aliran sesat, kenapa kami semakin banyak? Kenapa kami semakin menyebar di seluruh dunia? Kenapa sambutan umat begitu baik kepada kamu? Maka seketika saya jawab, Mas, banyaknya sampean ini, berkembangnya agama sampean ini bukan berarti sampean itu benar. Kan, justru bisa jadi itu tanda bahwa kelompok sampean ini sesat. Kok bisa, kata dia? Bisa. Karena sunatullahnya yang benar itu selalu sedikit, kata saya. Nah, sunnatullahnya itu selalu sedikit. Ya, banyak sekali kan ayat-ayat yang berfirman, yang Allah firmankan. Misalnya surah Al-Baqarah 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Alangkah banyaknya kelompok yang sedikit memenangkan kelompok yang banyak. Ya. Di Quran juga surat Al-Haqqah Allah berfirman, qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kamu mau memikirkannya. Terlalu banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang kelompok-kelompok sedikit inilah kelompok yang menang gitu. Bahkan di dalam surah Al-An'am ayat 119 itu Allah berfirmannya lebih tegas lagi ya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu ikuti kebanyakan orang di bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, akhirnya dia pergi. Gak mau lagi ngomong sama saya. Ya. Nah, di sini saya ingin mempertajam lagi tentang Asy'ariyah. Karena banyak sekali yang mengatakan kepada saya, pondok-pondok yang tadinya belajar akidah ya Asy'ariyah
akidah Asy'ariyah, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, itu setelah keluar dari pondoknya sekian waktu, akhirnya mereka mengatakan, ya, ada yang terang-terangan mengatakan, ada yang nggak ngomong, tapi intinya mereka sudah berpindah akidah. Terang-terangan mengatakan, saya Ustadz, maaf, pamit, saya ke akidah Asy'ariyah. Alasan saya karena akidah Asy'ariyah ini adalah akidahnya Sawadul A'zam, mayoritas umat ini, ya, akidah yang paling besar, ya kan? Sedangkan akidah yang antum pegang itu akidah Asy'ariyah adalah akidah yang minoritas. Kita kan disuruh mengikuti yang mayoritas. Ya, maka di sini akan saya jawab pelan-pelan, Pak. Ya, apakah kalau mayoritas itu terus menjadi benar? Ya. Tadi di muka sudah saya sampaikan tentang dalil-dalil dari Quran, ya kan? Ya, bahwa tolak ukur kebenaran itu bukan dari banyaknya atau sedikitnya juga, bukan, belum tentu juga gitu ya. Kan? Kemudian Nabi SAW kan sudah bersabda, hadis yang sangat masyhur sering kita dengar. Beliau bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam itu akan dimulai dalam keadaan asing dan kembali menjadi asing seperti pertama kali. Hadis riwayat Muslim. Cobalah Bapak renungkan, ya, Ibu renungkan hadis ini. Islam dulu dimulai dalam keadaan asing di kalangan orang-orang masyarakat jahiliyah Quraisy, dan sekarang ini kan menjadi asing kembali, toh, kan? Asing akidahnya, asing amalannya, ya kan? Kalau hujah mereka mengatakan, kan ada hadis yang menyuruh kita mengikuti Sawadul A'zam, mayoritas. Hadis ini hadis Ibnu Majah, ya. Ada hadis bahwa idza ra'aitun ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Kalau kalian melihat adanya perselisihan, maka ikutilah kepada Sawadul A'zam. Sawadul A'zam itu mayoritas. Tapi para ulama hadis menjelaskan, Pak. Kata mereka, fihi Ma'an ibnu Rifa'ah. Di dalam hadis ini ada perawi namanya Ma'an bin Rifa'ah. Lainul hadis. Ma'an bin Rifa'ah ini adalah orang yang hadisnya lemah. Kemudian ada lagi Abu Khulaf al-A'ma perawinya. Para ulama mengatakan huwa matrukul hadis. Dia ditinggalkan hadis-hadisnya. Di hadis Sawadul A'zam, perintah mengikuti mayoritas, ya, itu adalah hadis yang lemah, ya. Dihukum lemah oleh banyak sekali ulama hadis, diantaranya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Lihat silsilah ahadits ad-dhaifah, silsilah hadis dhaif, ya. Maka sesungguhnya banyak itu kan bukan bukti dari sebuah kebenaran, ya kan? Ya. Bahkan kebenaran itulah yang harusnya diukur dari dalil yang ada dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, bagaimana dengan hadis jamaah, ya? Ketika Nabi SAW bersabda umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan, 70 di neraka, yang selamat cuma satu, yaitu jamaah. Nah, jamaah ini kan pengertiannya banyak. Nabi pernah bersabda jamaah itu adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja yang di atas jalanku dan para sahabatku. Ini garis bawahi dulu, Pak. Jamaah itu yang di atas jalanku dan para sahabatku. Kita singgung terdahulu tentang pembahasan manhaj salaf, ya kan? Nah, kemudian Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu mengomentari jamaah, beliau katakan ma wafaqal haq walau kunta wahdaka. Jamaah itu siapa saja yang di atas kebenaran, walaupun engkau sendirian. Hadis ini sahih, ya. Imam Tirmidzi, Syekh Albani mengatakan sahih dalam Mishkatul Masabih, ya, kitab hadis beliau. Ya. Ini kalau kita paham benar masalah ini, ya. Kalau Bapak baru mampir ke channel kami, coba rujuk ke pembahasan terdahulu, ya kan, tentang Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan, tentang Abu Hasan Asy'ari, nah, tentang kecerdasan, macam-macam kecerdasan, Quran surat Al-Imran 190, tentang
filsafat yang muncul ke dunia Islam yang membuat banyak orang-orang menjadi menyimpang akidah mereka. Nah, kemudian selanjutnya Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan, "Alaika bitariqil huda wa in qallas salikun." Hendaklah engkau berada di atas jalan kebenaran. Wa in qallas salikun, walaupun yang jalan sedikit di atas itu. Wastanib tariqur roda wa in kasarun halikun. Jauhilah jalan-jalan yang menyimpang, walaupun banyak sekali orang di atasnya dan mereka semua celaka. Ini ditulis, dikutip oleh dalam kitab Al-I'tisam, Imam Syatibi rahimahullah. Imam As-Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Muhammad Shalih As-Utsaimin rahimahullah, mengatakan, "Innahu la yastadilu ala al-haqqi bi kasrati ahlihi." Sesungguhnya, ya, tidak menjadi sebuah dalil atau bukti, ya, kalau orang itu banyak pengikutnya terus menjadi benar. Wala yadullu ala qillati salikin minal awamir ayyakuna birhaq, dan bukan berarti juga sedikitnya orang yang berada di atas jalan sesuatu itu, ya, terus menjadi tidak benar. Balil waqi' bi khilafin zalika. Tapi sebenarnya kebalikan dari hal itu. Fa inna ahlal haq humul aqallun. Justru orang-orang yang di atas kebenaran itu adalah orang-orang yang sangat sedikit. Ya. Ada dan jumlah mereka. Ya. Bal azimuna indallah. Tapi mereka tuh besar, banyak di sisi Allah. Qadran wa ajran. Baik itu derajat mereka dan juga pahala untuk mereka, ya kan? Selama ini kan kaum Asy'ariyah selalu membangga-banggakan, ya, kepada umat bahwa kami ini Asy'ariyah ini mayoritas. Ya, 80% lebih di dunia ini mayoritas. Ya nggak apa-apa. Ya apa-apa. Ya, tapi bukan berarti terus kalau mayoritas benar-benar di atas kebenaran gitu loh. Pasti di atas kebenaran, belum tentu. Ini kan harus diuji dulu secara ilmiah, ya kan? Apakah benar dulu Nabi dan para sahabat berakidah Asy'ariyah? Nah, saya ngeliat di YouTube itu ceramahnya Syekh Ali Jum'ah. Nah, mufti di Al-Azhar. Ketika ditanya apakah Nabi dan para sahabat Asy'ariyah? Iya, kata beliau. Kan lucu gitu loh. Asy'ariyah itu siapa, ya kan? Mereka itu dulu itu adalah orang-orang yang 200 tahun setelah Nabi SAW meninggal dunia, kok dikatakan Nabi berakidah Asy'ariyah. Ya, saya tanya kepada kawan saya, ya, Ustadz Adi Zarkasi di Medan, beliau tunggal. Kenapa ya ustadz-ustadz di Indonesia ini begitu koar-koar, ya, menjelek-jelekkan Arab Saudi, ya kan? Wahabi gitu. Nah, kata beliau, ya mereka itu kesel gitu loh, Pak. Karena merasa sudah mayoritas di muka bumi ini, tapi ada mungkin beberapa tempat yang tidak mengikuti Asy'ariyah, contohnya kayak Arab Saudi, ya kan? Arab Saudi kan akidahnya Asy'ariyah, maka mereka buat stigma dengan mengatakan Wahabi gitu, jelek-jelekan Arab Saudi, padahal kebanyakan mereka bisa jadi adalah dulu sekolah di Arab Saudi, mendapatkan beasiswa di Arab Saudi, ya kan? Kita haji ke Arab Saudi, ya kan? Kalau Arab Saudi itu jahat gitu ya, nah, bagaimana kok kita bisa pulang dengan selamat, dilayani dengan baik di sana, kan? Selanjutnya, ya, nah, jadi ini hasad ya Pak ya, perkataan karena hasad, karena dengki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, "I'lam anna al-ijma' wal hujjah was sawadul a'zam huwal alim sahibul haqqi." Ketahuilah bahwasanya ijma', kata para ulama, hujjah, dalil, sawadul a'zam, yang namanya mayoritas itu, huwal alimu sahibul haqq, dialah orang yang berilmu, yang di atas kebenaran. Wa in kana wahdahu, walaupun dia sendirian. Wa in khalafahu ahlul ardi, walaupun seluruh penduduk bumi ini menyelisih dia. Ini di dalam kitab I'lamul Muwaffiqin. I'lamul Muwaffiqin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian ada lagi syubhat yang mengatakan Asy'ariyah kan mayoritas. Nah, Nabi mengatakan nggak mungkin umatku ini berkumpul di atas kesesatan. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah.
Gak mungkin kami sesat. Kami pasti benar karena kami tadi dijamin oleh Nabi tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Nah, hadis ini, hadis Ibnu Majah ya dan Tabrani, Imam Muslim ya rahimahullah. Imam Muslim ini akidahnya Asy'ariyah. Itu dalam Syarah Sahih Muslim menghukumi hadis ini dhaif, hadis lemah gitu ya. Saya ketawa sendiri kadang-kadang. Ya. Imam Badruddin Al-Aini yang mensyarah hadis Sahih Bukhari, ya, kita juga mengatakan hadis dhaif, ini hadis dhaif. Jadi nggak bisa berhujjah dengan Asy'ariyah ya, mengatakan kami benar karena kami adalah mayoritas dan kami berkumpul, nggak mungkin kami sesat gitu ya. Dengan hadis ini tidak benar. Ya kan? Intinya jamaah Allah, ya tolak ukur kebenaran itu bukan banyaknya suatu kelompok. Sedikitnya satu kelompok pun belum tentu juga menunjukkan kebenaran. Alangkah banyaknya firqah-firqah sesat itu yang mereka itu berjumlah sedikit pengikutnya. Nah, jadi kan tolak ukur kebenaran itu bukan dari banyak atau sedikit, tapi kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Al-haqqu mir rabbika." Kebenaran itu adalah bersumber dari Tuhanmu, yaitu dari dalil, ya kan, Quran dan sunnah yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua ditunjukkan Allah kepada jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.